Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kepada ketua murid, silahkan untuk pimpin doa terlebih dahulu ya. Nah, apa kabar semuanya? Sehat? Alhamdulillahirrabbilalamin. Sebelumnya, Ibu ingin mengabsen terlebih dahulu. Apakah ada yang tidak hadir, sakit, ataupun izin? Tidak ada? Alhamdulillahirrabbilalamin ya. Semuanya bisa masuk pada pembelajaran hari ini. Dan kita sudah diberikan kesehatan dan kemudahan untuk mengikuti pembelajaran oleh Tuhan Yang Maha Esa. Nah, sebelumnya Ibu ingin bertanya, apakah di sini ada yang masih ingat tentang pembelajaran minggu lalu? Ya, betul sekali. Minggu lalu kita belajar tentang teks editorial. Tentang apa di dalamnya kita membahas? Ya, tentang struktur. Nah, yang pertama ada pengenalan isu. Lalu yang kedua ada argumentasi. Dan yang ketiga ada penegasan. Betul sekali, semuanya masih ingat ya tentang pembelajaran minggu lalu. Nah, sebelum kita memulai kepada pembelajaran yang baru, bab yang baru, sebelumnya Ibu ingin memberitahukan kompetensi apa saja yang akan kalian capai di dalam pembelajaran hari ini. Nah, yang pertama, kalian dapat mengidentifikasi informasi yang mencakup orientasi, lalu rangkaian kejadian yang saling berkaitan, komplikasi dan resolusi dalam cerita sejarah lisan ataupun tulis. Lalu yang kedua, kalian dapat mengonstruksi nilai-nilai yang terkandung dan informasi yang ada di dalam cerita sejarah menjadi sebuah teks eksplanasi. Nah, itu adalah kompetensi yang akan kalian capai di dalam pembelajaran hari ini. Nah, sebelum kita memasuki pembelajaran hari ini, yaitu tentang cerita sejarah, Ibu ingin kalian membentuk terlebih dahulu kelompok yang terdiri dari 4-5 orang. Silahkan, terserah kalian ingin menggunakan kelompok yang minggu lalu atau kalian membuat kelompok yang baru. Silahkan, itu terserah. Setelah itu kalian duduk secara berkelompok. Silahkan dimulai. A few minutes later. Nah, karena semuanya sudah duduk secara berkelompok, Ibu ingin membagikan terlebih dahulu contoh dari cerita sejarah ya. Sebentar. Nih, silahkan bagikan ya. Ya, pada hari ini kita akan belajar tentang cerita sejarah. Kalian semua sudah mendapatkan contoh cerita sejarah yang Ibu bagikan. Ya, silahkan amati, lalu dengarkan apa penjelasan Ibu ya. Nah, sebelumnya Ibu ingin bertanya, apakah di sini ada yang pernah mendengar apa itu cerita sejarah atau ada yang tahu apa itu cerita sejarah? Tidak ada yang tahu? Baik, Ibu akan menjelaskan apa itu cerita sejarah secara singkat. Nah, cerita sejarah itu merupakan sebuah novel ulang atau cerita ulang yang bisa disebut dengan rekon juga. Nah, novel ulang ini dikategorikan ke dalam imajinatif, yang artinya cerita sejarah ini memang didasarkan oleh fakta-fakta sejarah yang ada, namun dikembangkan atau dikemukakan dengan menggunakan sudut pandang yang lain yang tidak diceritakan di dalam sejarah. Contohnya, menceritakan tentang kegemaran tokoh tersebut atau misalnya emosi yang dikeluarkan oleh tokoh tersebut, atau mungkin tentang cerita cinta atau keluarga tentang tokoh tersebut. Seperti itu, paham? Nah, jika kalian paham, selanjutnya Ibu akan melanjutkan pembahasan kita kali ini, yaitu tentang struktur yang membangun di dalam cerita sejarah. Nah, ada beberapa struktur yang membangun di dalam cerita sejarah ini. Yang pertama yaitu pengenalan situasi atau orientasi. Nah, pada bagian ini biasanya pengarang memperkenalkan latar cerita, baik itu waktu, tempat, ataupun peristiwa. Di dalamnya juga biasanya pengarang mengenalkan para tokoh dan juga hubungan antar tokoh tersebut. Seperti itu. Nah,
yang kedua adanya pengungkapan peristiwa. Biasanya di bagian ini disajikan peristiwa awal yang dapat menimbulkan berbagai masalah atau kesukaran-kesukaran bagi para tokohnya. Seperti itu, paham? Nah, yang selanjutnya yaitu ada menuju konflik atau rising action. Di bagian ini biasanya menunjukkan perhatian atau terjadinya perhatian lebih terhadap kegembiraan atau kehebohan, atau mungkin adanya berbagai situasi yang dapat menimbulkan bertambahnya kesukaran-kesukaran bagi para tokohnya. Nah, ini tuh sebelum konflik klimaksnya, seperti itu. Nah, yang selanjutnya yaitu puncak konflik atau komplikasi. Biasanya di bagian ini adalah klimaks dari cerita. Nah, biasanya ini tuh bagian yang paling mendebarkan atau bagian yang paling besar di dalam cerita tersebut. Nah, di dalamnya juga bisa menceritakan bagaimana penentuan nasib para tokoh. Apakah tokoh-tokoh bisa menghadapi masalah tersebut atau tidak sama sekali. Nah, yang selanjutnya yaitu penyelesaian atau resolusi. Nah, pada bagian ini adalah bagian akhir dari cerita. Biasanya bagian ini berisi penjelasan atau penilaian sikap-sikap para tokoh atau mungkin nasib-nasib yang dialami para tokoh setelah melewati puncak peristiwa. Jadi, ini biasanya bagian bagaimana para tokoh dijelaskan apakah tokoh itu berubah nasibnya, bagaimana nasib akhir dari tokoh-tokoh tersebut, seperti itu. Nah, yang selanjutnya yaitu koda. Ini adalah bagian terakhir dalam struktur. Nah, biasanya koda ini berisi komentar terhadap keseluruhan isi cerita. Biasanya ini komentar langsung yang diberikan oleh pengarang atau mungkin pengarang mewakilkannya pada tokoh-tokoh di dalam cerita tersebut. Namun ya, di setiap novel, tidak di setiap novel ada koda. Jadi hanya ada novel-novel tertentu atau cerita-cerita sejarah tertentu yang memiliki koda. Seperti itu. Sampai sini paham semuanya? Nah, selanjutnya kalian bisa membuka buku paket halaman berikutnya. Di sana ada tertera nilai-nilai yang terkandung di dalam cerita sejarah. Nah, di sana kan ada nilai keagamaan atau nilai norma seperti itu. Nah, coba kalian perhatikan. Sudah? Nah, jika kalian sudah paham, Ibu ingin kalian mencermati secara berkelompok cerita sejarah yang sudah Ibu bagikan. Nah, setelah itu coba secara berkelompok kalian tentukan bagian mana saja yang termasuk ke dalam struktur cerita sejarah dan bagian mana saja yang termasuk ke dalam nilai-nilai yang terkandung di dalam cerita sejarah. Setelah itu kita akan mengadakan diskusi tanya jawab, yaitu per kelompok akan mempresentasikan hasil kerjanya. Ibu akan memberikan waktu 15 menit kalian untuk mengerjakan hal tersebut. Nah, dari mulai sekarang silahkan ya. A few minutes later. Nah, karena 15 menit sudah berlalu, sekarang kita akan melakukan presentasi. Nah, setiap kelompok akan mempresentasikan hasil kerjanya. Lalu kelompok yang lain yang tidak presentasi, silahkan cermati, simak apa yang akan disampaikan oleh teman kalian yang melakukan presentasi. Setelahnya, ketika mereka sudah selesai, kalian bisa menanggapi, menyanggah, atau bertanya tentang hasil kerja teman kalian, seperti itu. Nah, kelompok pertama silahkan untuk mempresentasikan hasil kerja kalian. A few minutes later. Terima kasih kepada kelompok pertama yang sudah mempresentasikan hasil kerjanya. Nah, silahkan kepada kelompok yang lain, bila ada yang ingin menyanggah, menanggapi, ataupun bertanya tentang presentasi teman kalian kali ini, silahkan acungkan tangan lalu sebutkan nama dan absensi kalian. Silahkan, siapa yang mau bertanya?
A few minutes later. Nah, alhamdulillah ya, karena semua kelompok sudah melakukan presentasi dan kelompok yang lain juga sudah bertanya, lalu tadi ada yang menanggapi, ada yang juga yang menyanggah. Alhamdulillah, pembelajaran inti hari ini sudah selesai. Maka dari itu mari kita bersama-sama menyimpulkan pembelajaran hari ini. Nah, tadi kita sudah membahas tentang apa? Ya, struktur cerita sejarah. Yang pertama tadi ada pengenalan situasi. Yang kedua ada pengungkapan peristiwa. Yang ketiga ada menuju konflik atau rising action. Yang keempat ada puncak konflik atau komplikasi. Yang kelima ada ya penyelesaian atau resolusi. Dan yang keenam ada koda. Nah, seperti itu ya. Alhamdulillah semuanya mengerti dan paham tentang apa yang kita pelajari hari ini. Nah, karena pembelajaran kita juga sudah hampir habis, silahkan kalian bisa kembali ke bangku kalian masing-masing. A few minutes later. Nah, karena semuanya sudah duduk di bangkunya masing-masing, sebelum Ibu benar-benar menutup pembelajaran hari ini, Ibu ingin mengetes kalian secara individual, mengetes kalian tentang kepemahaman kalian akan pembelajaran hari ini. Nah, Ibu akan memberikan soal di sini. Silahkan kalian cermati soalnya. Lalu setelah itu, coba kalian kerjakan di atas kertas selembar. Jangan menyontek secara individual. Lalu setelah itu, kalian bisa mengumpulkan jawaban kalian di atas meja Ibu. Silahkan, Ibu akan memberikan waktu 10 menit kalian untuk mengerjakan soal yang ada di sini. Silahkan dimulai. Ten minutes later. Nah, karena semuanya sudah mengumpulkan jawabannya di meja Ibu, sekarang pembelajaran sudah habis. Nah, terima kasih kepada kalian yang sudah mengikuti pembelajaran Ibu dengan antusias, fokus, dan juga hikmat. Kalian juga semuanya sudah aktif, terima kasih. Tetap jaga kesehatan dan perbanyak minum air putih. Nah, sebelum kita benar-benar menutup pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih, sampai jumpa di pembelajaran minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.